Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 9 Madrasah Sanawiyah? Saya harapkan mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, semangat yang tinggi, karena kalian sudah kelas 9 dan tentunya semangat ini senantiasa terpelihara. Jangan sampai kemudian kalian kendor semangatnya untuk belajar. Minggu yang lalu kita sudah melakukan PTS. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kegiatan PTS ini dengan sebaik-baiknya dan bisa mengerjakan soal ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin soalnya mudah, apalagi dikerjakan di rumah. Nah, kerjakanlah dengan penuh kejujuran, karena biar bagaimanapun itu adalah melatih kemampuan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian di kelas 9 Madrasah Sanawiyah, kita masih belajar tentang riba. Kita sudah tahu riba itu adalah kelebihan. Kemarin riba itu ada riba nasi'ah, kemudian riba fadli, dan kita berusaha menghindari riba. Karena Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan apa? Jual beli, tapi Allah Subhanahu wa taala haramkan riba. Jadi jual beli yang boleh kelebihannya diambil, yang disebut dengan keuntungan, itulah jual beli yang dibolehkan. Tapi mengambil keuntungan dengan jalan riba, ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Nah, Islam melarang riba. Halaman 44. Islam melarang praktek riba. Kenapa? Karena akan berakibatkan menumbuhkan akibat-akibat yang negatif. Apa saja akibat-akibat negatif yang membahayakan dengan adanya praktek riba? 1. Adanya pertentangan dan permusuhan. Sekali lagi, adanya pertentangan dan permusuhan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian apa? Tidak ada semangat kerjasama dan tidak ada saling membantu sesama manusia. Dengan melakukan praktek riba, orang berpikir bagaimana cara mengambil keuntungan dari orang lain. Yang lebih parah lagi, mengambil keuntungan di tengah kesulitan orang lain. Ada orang kesulitan keuangan, butuh biaya, kita tawarkan pinjaman dengan bunga. Bunga itu riba, tidak ada sisi kemanusiaannya. Yang ada apa? Bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari orang itu, karena orang itu sedang membutuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga orang yang punya uang males, udahlah saya minjemin nanti dapat keuntungan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya di saat di satu pihak menjadi mental pemboros, ya, karena merasa banyak uang. Di pihak lain menjadi malas bekerja karena mengandalkan bunga dari uangnya. Udahlah, nggak usah kerja, minjem aja, nanti juga dapat. Nah, akhirnya apa? Uang yang seharusnya itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan, dipakai dengan sesuatu yang tidak manfaat. Padahal uang itu boleh pinjam. Di sisi lain mereka yang punya uang, sudahlah, dengan memberikan pinjaman juga nanti akan dapat keuntungan. Kenapa? Karena dia punya uang, mengandalkan bunga dari uang yang dipinjamkan. Pihak yang menjual uang diibaratkan sebagai pohon benalu. Pihak yang menjual uang, ya, diibaratkan sebagai benalu, ya, parasit yang menghisap keringat dan jerih payah orang lain. Dengan memberikan uang, orang lain diperas. Bayar tepat waktu. Kalau tidak bayar akan berbunga. Sudah berbunga. Ini menghisap keringat orang lain. Ya, di tengah kesulitan orang lain, bukan malah membantu dan memberi, tapi sungguh dia merasa apa? Merasa
bisa berjasa dengan meminjamkan, tapi sesungguhnya hakikatnya dia sudah menyedot keringat orang lain itu dengan cara apa? Mengambil keuntungan yang disebut dengan apa? Bunga atau riba. Yang ketiga, sisi negatifnya merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kekejaman luar biasa, peminjam semakin miskin dan sengsara. Nih, seperti ini saat pandemi COVID-19, banyak pemutusan hubungan kerja, banyak pengangguran di mana-mana. Secara otomatis apa yang disebut dengan rentenir beredar di masyarakat. Meminjamkan uang. Kemudian apa? Uang itu bunganya katakan setiap bulan. Pinjam 1 juta tapi nerimanya tidak 1 juta, dipotong administrasi 900. Tapi pulangin dalam hitungan 1 bulan, uang yang 1 juta itu berubah menjadi apa? 1.300.000. Tapi hakikatnya bukan 1.300.000, malah 400. Ya, pinjam dapat 900, dia sudah dapat keuntungan 400.000 rupiah. Kemudian apa? Mau nggak mau yang berhutang, pala jadi kaki, kaki jadi pala, untuk apa? Membayar hutang. Kalau bisa terbayar, kalau kemudian tertunda akan bunga berbunga. Nah, itu bentuk penjajahan yang luar biasa. Peminjam semakin miskin dan semakin sengsara. Karena itu Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung dari lilitan hutang wa qahri rijal, dikuasai oleh orang lain, yang disebut dengan penjajahan namanya. Kemudian bagaimana bunga dalam perbankan? Nah, kita suka dalam dunia perbankan bank-bank ya. Ada Bank Mandiri, Bank BNI, ada Bank BRI lah, kamu pernah dengar. Bagaimana bunga dalam perbankan? Nah, bunga dalam perbankan dalam materi ini masih menjadi pembicaraan para ulama. Artinya apa? Sifatnya ijtihadiyah. Disebabkan tidak ada nas dalam Al-Quran maupun hadis tentang dunia perbankan, karena perbankan munculnya saat ini. Nah, sebagian ulama berpendapat halal ya, karena tidak berlipat ganda. Ulama yang lain berpendapat subhat, sesuatu yang meragukan ya. Jadi ada yang haram, ada yang halal, ada yang subhat. Nah, ini namanya sifatnya ijtihadiyah. Masih bagaimana perbankan, bingung. Tapi saat-saat ini sudah mulai muncul perbankan syariah. Ada Mandiri Syariah, ada BNI Syariah, ada BRI Syariah. Saya harapkan kita umat Islam supaya tidak muncul rasa ragu, ikutlah di bank-bank syariah. Karena nanti dia ijab kabulnya jelas, bentuknya kirod dan lain sebagainya. Nah, satu pendapat mengatakan Abu Jahroh. Abu Jahroh ini guru besar Universitas Kairo. Kemudian ada lagi Abu A'la Al-Maududi dari Pakistan. Kemudian ada Muhammad Abduh Al-Arabi, penasihat hukum pada Islam Kongres Kairo. Nah, kemudian juga Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa bunga bank sifatnya riba nasiah. Kalau yang namanya riba nasiah nggak boleh. Umat Islam dilarang bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali terpaksa. Artinya kecuali terpaksa begini, tidak ada bank lain kecuali bank itu ya. Sementara kita butuh sama perbankan itu, boleh. Kalau masih banyak pilihan, ya lebih baik pilihan seperti yang saya utarakan tadi, mengharapkan adanya bank Islam yang tidak berbunga. Kemudian Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI, keputusan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga ya, interest faidah, menyatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada masa Rasulullah, yang disebut sebagai riba nasiah atau riba dalam utang piutang.
Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba. Kata MUI begitu. Jadi bunga perbankan saat itu termasuk kategori riba. Artinya apa? Haram, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Dengan demikian, praktek pembungaan uang itu termasuk salah satu bentuk riba. Dan riba haram hukumnya. Bahkan bunga atas pinjaman yang berlaku pada bank konvensional ini lebih buruk dan dari riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena dalam riba jahiliyah saat zaman Rasulullah, tambahannya hanya dikenakan pada saat jatuh tempo, sedangkan saat ini bunga tambah hanya sudah sejak transaksi terjadi. Pinjam 1 juta, nerimanya 900, berarti selisihnya itu sudah pada saat itu. Zaman Nabi nggak begitu, gitu ya. Itu kan lebih parah. Kemudian manfaat diharamkannya riba. Apa sih manfaat diharamkan riba? Semua ajaran Islam baik yang berupa perintah maupun larangan, manfaatnya kembali kepada manusia itu. Jadi tidak ada sesuatu yang diwajibkan kecuali itu punya manfaat. Tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, berarti di situ apa? Ada dampak negatif, ada mudorotnya. Sebagaimana halnya dengan riba yang dilarang oleh agama Islam, pasti apabila kita jauhi ada manfaatnya. Kalau kita bergulat dan berlakukan praktek riba, pasti ada mudaratnya. Nah, manfaatnya bagi rentenir. Rentenir itu pemilik uang. Para rentenir akan dapat manfaat dengan diharamkannya riba. Apa? Akan selamat dari sifat serakah tamah. Kan kalau namanya uang udah banyak, pengen banyak lagi. Rentenir juga sama begitu. Dia punya uang banyak, bagaimana supaya uang itu berlipat? Dia dengan cara apa? Dipinjamkan dengan jalan riba. Dia akan selamat. Kedua, terjauhkan dari sifat malas karena akan semangat mencari rezeki. Ya sudah, minjemin uang juga cukup. Padahal Allah memerintahkan kita apa? Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Berjalanlah kamu di muka bumi ini, bertebaranlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah, bekerja, berdagang, berusaha, apalagi bertani, berternak, menjadi pegawai, menjadi karyawan, itu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, dengan jalan usaha yang halal, ya. Kemudian tidak berbuat aniaya, memeras orang miskin dan kaum lemah. Gak bolehlah kita menganiaya orang, memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mengambil keuntungan, gak boleh. Tidak berbuat aniaya, yaitu orang miskin dan kaum lemah. Yang keempat apa? Selamat dari sifat serakah, sifat tamak terhadap harta hasil keringatnya orang lain. Nah itu. Ya, bagi peminjam orang yang lemah, dia akan mendapatkan manfaat. Satu, selamat dari pemerasan, dikuasai oleh orang lain, terhindar dari siksa neraka Allah dan kebencian Rasulullah SAW. Kemudian juga apa? Mencari rezeki dengan tenang, secukupnya, tidak dikejar-kejar utang, hasilnya pun halal dan insya Allah berkah. Bagi keduanya, antara nil dan peminjam, terjalin hubungan kebersamaan dan tolong menolong sehingga mendapatkan terciptanya kehidupan yang harmonis. Kalau sudah terjadi praktek riba, tentu tidak akan harmonis. Yang meminjamkan akan memaksa membalikan pinjamannya, sementara yang dipinjamkan tidak mampu membayarnya. Bisa jadi terjadi apa? Pembunuhan karena sebab apa? Praktek-praktek rentenir. Nauzubillah min dzalik. Itulah pelajaran kita, kaji kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah minggu depan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.